Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil CBR atau Critical Book Review terkait pendidikan Pancasila. Presentasi ini saya susun untuk memberikan gambaran mendalam tentang isi buku serta analisis keunggulan dan kelemahannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggi Mianti dengan NIM 1233111014. Kelas H PGSD 23, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan dosen pengampu Ibu Aurora Elisa Putriku SE MSI. Adapun materi CBR yang akan saya presentasikan terkait tujuan, ringkasan buku utama dan buku pembanding, kelebihan buku, kelemahan buku, hasil analisis dan kesimpulan dan syarat. Tujuan dari penulisan CBR ini sangat penting, terutama untuk menambah wawasan kita dalam memahami pendidikan Pancasila. Selain itu, kita juga dilatih untuk berpikir lebih kritis, tidak hanya menerima materi begitu saja, tapi juga mampu mengevaluasi dan memberikan masukan yang membangun. Selanjutnya, ringkasan buku utama dalam CBR yang berjudul Pendidikan Pancasila yang dikarang oleh Yayat Suryatna, Aitin Sumartini, Devita Puspasari, Dwi Indah Mustiko Ninggo, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2023. Adapun isi pokok dari buku utama ini yaitu mengenai sejarah kelahiran Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan penerapannya, norma dan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir wilayah NKRI dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, ringkasan buku pembanding dalam CBR yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi yang dikarang oleh Dr. Randus Halking MSI yang diterbitkan oleh Unimed Publisher pada tahun 2024. Adapun isi pokok dari buku pembanding ini yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, yang kedua sejarah dan implementasi Pancasila, yang ketiga Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika, dan yang terakhir nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu. Adapun keunggulan dari buku utama dan buku pembanding yaitu pada buku utama menyajikan latar belakang lahirnya Pancasila secara runtut, mulai dari masa penjajahan hingga perumusan oleh BPUPKI. Pada setiap bab pada buku utama tersusun rapi, membahas nilai-nilai Pancasila, norma, keberagaman, hingga konsep NKRI secara berurut. Pada buku pembanding sendiri membahas Pancasila dari berbagai perspektif, sejarah, ideologi, filsafat, etika, hingga pengembangan ilmu. Dan yang terakhir pada buku pembanding, setiap bab dilengkapi dengan latihan soal untuk memperkuat pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, kelemahan buku. Pada buku utama cenderung bersifat deskriptif tanpa mendalami isu-isu modern atau memberikan sudut pandang lain. Dan penjelasan lebih bersifat teoritis tanpa menyertakan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada buku pembanding, gaya penulisan yang terlalu akademik bisa terasa membosankan bagi sebagian pembaca. Dan pada buku pembanding sendiri banyak mengandalkan literatur lama tanpa pembaruan perspektif sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, hasil analisis. Yang pertama itu keterkaitan antar bab. Pada buku utama, struktur sistematis dengan bahasan sejarah, nilai dasar, norma, dan keberagaman, tapi lebih bersifat deskriptif dan kurang analisis kritis. Sedangkan pada buku pembanding, cakupannya lebih luas, interdisipliner, mengandung filsafat, ideologi, dan pengembangan ilmu, namun terasa kurang kohesif dan beberapa bagian terlalu panjang tanpa variasi pendekatan. Yang kedua itu kemuktahiran materi. Pada buku utama, informasi dasar tentang Pancasila relevan, tetapi kurang membahas implementasi di era digital dan isu-isu modern. Sedangkan pada buku pembanding, banyak membahas teori dan sejarah panjang Pancasila, tapi masih mengacu pada literatur lama.
dan kurang menyoroti dinamika sosial dan teknologi baru. Yang terakhir ada keterkaitan dengan bidang ilmu. Pada buku utama lebih cocok untuk bidang ilmu sosial, hukum, dan pendidikan karakter, baik untuk mahasiswa pendidikan. Sedangkan buku pembanding cakupan lebih luas hingga filsafat dan ideologi, tapi kurang contoh aplikatif di dunia profesional dan kurang relevan untuk studi keguruan. Adapun kesimpulan dari kedua buku yang telah saya review, dapat saya simpulkan bahwa kedua buku berperan penting dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan panduan hidup. Namun, agar lebih relevan, disarankan agar memperbarui isi buku dengan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital, dan menambahkan analisis kritis dan studi kasus nyata untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dalam menghadapi tantangan sosial modern. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan, berakhir pula presentasi CGR saya pada hari ini. Sekian presentasi saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kita semua dalam memahami Pancasila lebih dalam lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.